Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran hari ini. Semoga hari ini kita diberi kesehatan, diberi tenaga dan waktu sehingga kita masih bisa berkumpul melaksanakan pembelajaran online kita di hari ini. Ya, di depan kita ada gambar bermacam-macam orang yang menggunakan pakaian adat masing-masing. Mereka berbicara menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Ya, sebelum kita lanjutin materi kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga kita apa yang kita terima hari ini mendapat manfaat dan berguna untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, anak ibu, bahasa daerah di Indonesia yang hampir punah, itulah materi kita hari ini. Punahnya bahasa daerah di Indonesia. Dan tetap bersama Bu Neng Santi. Ya, anak ibu, seperti kita ketahui, bahasa daerah merupakan bahasa yang dipakai suatu daerah sebagai komunikasi. Jadi, di tiap-tiap daerah itu bahasanya berbeda-beda. Karena itu yang menggunakan adalah penduduk daerah setempat, yang mengerti adalah penduduk daerah setempat. Itu digunakan sebagai bahasa komunikasi mereka sehari-hari. Itulah yang disebut dengan bahasa daerah. Kemudian bahasa daerah yang ada di Indonesia itu sangat banyak ragamnya. Kadang dalam satu provinsi ada beberapa bahasa daerah. Ya, contohnya aja kita yang tinggal di Jambi. Di Jambi ini ada 9 kabupaten dan 2 kota madya. 9 kabupaten dan 2 kota madya itu mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Jadi satu daerah dengan daerah lain pasti bahasanya beda-beda, ya. Menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengatakan bahwa hampir 139 bahasa daerah di Indonesia hampir punah. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi orang yang menggunakan bahasa daerah dalam percakapan hari-hari. Sayang banget ya. Jadi bahasa daerah itu merupakan bahasa yang harusnya kita tingkatkan. Tapi ternyata menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, mereka telah mengadakan penelitian mengatakan bahwa hampir 139 bahasa daerah di Indonesia ini hampir punah. Kok hampir punah? Kenapa? Hal ini dikarenakan orang yang menggunakan bahasa daerah tersebut dalam percakapan sehari-harinya sudah berkurang atau bahkan tidak ada lagi sama sekali, sehingga bahasa itu sudah hampir punah dan berkurang. Jadi kalau mereka tidak menggunakan bahasa daerah, mereka menggunakan bahasa apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Sebelumnya kita harus mengenal dulu contoh-contoh nama-nama bahasa daerah. Nah, ibu katakan tadi contohnya di Sumatera. Jambi merupakan provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Provinsi yang ada di Pulau Sumatera itu banyak, ada 10 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi aja ada 11 bahasa daerah. Betul nggak? Kan sudah ibu katakan tadi 9 kota madya dan 9 kabupaten dan 2 kota madya. Itu bahasa daerahnya berbeda-beda. Itu untuk daerah Jambi saja, belum daerah Aceh, belum daerah Padang, belum daerah Sumatera Utara, berbeda-beda. Jadi wajar kalau hampir 139 bahasa daerah itu memang hampir punah. Wajar-wajar saja, ya. Nah, bahasa daerah di Pulau Sumatera itu ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak. Bahasa Batak ini banyak ya. Ada bahasa Mandailing, ada bahasa Karo, ada bahasa Toba, beda-beda. Nah, kemudian daerah Minang, khususnya daerah Minangkabau nih, daerah Padang, itu lain lagi bahasanya. Kerinci, nah Kerinci termasuk daerah Jambi. Ini daerah kabupaten nih, ini beda bahasanya. Melayu Jambi, nah Melayu Jambi ini seperti kita yang berada di kota Madya itu menggunakan bahasa Melayu Jambi. Komreng itu daerah Palembang, beda lagi bahasanya. Nah, itu untuk daerah Pulau Sumatera. Ada lagi bahasa daerah yang berada di Pulau Jawa, bahasa Baduy, bahasa Betawi, Sunda, Jawa, Madura, Osing, dan Samin. Banyak lagi ini, ya. Baduy itu dengan Sunda hampir sama, tapi ada beda-bedanya. Nah, Baduy ini mereka mayoritas berada di daerah Banten. Kalau Sunda berada di daerah Jawa Barat, ya. Kalau Betawi itu daerah Jakarta, ibu kota. Madura ini daerah Jawa Timur.
Jawa ini, Jawa Tengah, Jawa Timur itu menggunakan bahasa suku Jawa. Bahasa Jawa maksud Ibu. Kalau Osing ini adalah bahasa daerah Banyuwangi. Kalau Samin ini bahasa daerah Jawa juga. Daerah Blora, daerah Jawa Tengah. Itu adalah nama-nama bahasa daerah Jawa. Banyak lagi itu. Kemudian yang ketiga adalah Kalimantan. Kalimantan juga banyak, tapi di sini ditampilkan hanya 3 saja. Daerah Banjar, Kayan, Ampanang, dan lain-lain. Kemudian Sulawesi ada Bugis, Bajau, Gorontalo, juga lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah Papua. Asmat, Dani, Agu, itu adalah segelintir bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Terus kita berbalik lagi dengan punahnya bahasa daerah itu. Padahal bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Sayangnya kalau bahasa itu hampir punah, ya, akan tetapi untuk memudahkan komunikasi penduduk antar daerah, bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi walaupun bahasa daerah itu hampir punah, jadi mereka juga berkomunikasi mulai menggunakan bahasa Indonesia. Itulah yang dijadikan bahasa komunikasi daerah setempat juga, ya. Dengan demikian kita dapat saling menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yuk anak ibu, mari kita kembangkan bahasa daerah kita masing-masing, ya. Ayo kita tingkatkan yuk sayang, ya. Dan ibu doakan kalian tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan jangan keluar jika tidak perlu-perlu, penting banget. Oke, anak ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.